Napas Thunder Eagle King mengunci Yi He dan Chen Ping dalam sekejap, dan mereka berdua bahkan tidak bisa bergerak saat ini. Kekuatan tubuh Chen Ping terus-menerus meledak, tetapi dia masih tidak bisa menggerakkan tubuhnya sedikitpun. Ini adalah celah dalam kekuatan. Di hadapan kesenjangan kekuatan absolut, bahkan jika Chen Ping memiliki avatar naga emas, tidak ada yang bisa dia lakukan. Pada saat ini, Yi He mengikuti Chen Ping dengan ketakutan di matanya, dan pemandangan sebelum kematian muncul. Tapi ketika Thunder Eagle King menamparkan mereka berdua dengan telapak tangannya, hembusan nafas tiba-tiba meletus dari belakang mereka, langsung memblokir serangan Thunder Eagle King. Raja Lei Ying, Anda tidak memahami aturan Kabupaten Jialing, dan Anda berani bertarung secara pribadi di Kabupaten Jialing. Apakah ini berarti Anda tidak menganggap serius Kabupaten Jialing saya? Pada saat ini, Tuan Yan berjalan perlahan di depan dari Chen Ping dan Yi He, diblokir di depan dua orang. Raja Lei Ying sedikit mengernyit ketika dia melihat Tuan Yan. Tuan Yan, orang ini mencuri buah guntur langitku, aku hanya ingin mendapatkannya kembali. Petik 2. Raja Lei Ying, jangan katakan dia mencuri buah guntur langitmu, bahkan jika dia membunuh ayahmu, dia tidak bisa bertarung secara pribadi di Kabupaten Jialing kami. Petik 2. Jika kamu ingin membalas dendam, aku tidak akan peduli sampai kamu keluar dari Kabupaten Jialing. Petik 2. Tetapi jika kamu ingin melakukannya di Kabupaten Jialing, kamu harus melakukannya. Tanya saya apakah saya setuju atau tidak, kata Tuan Yan dengan mata tajam. Wajah Raja Lei Ying menjadi jelek, tetapi dia tahu bahwa jika dia berani bergerak di Kabupaten Jialing ini, dia mungkin tidak dapat pergi dari sini. Oke, kalau begitu aku akan menunggu mereka meninggalkan Kabupaten Jialing. Raja Lei Ying mengangguk, lalu menatap Chen Ping dan Yi He dan berkata, kalian berdua menungguku, jika aku melihat kalian berdua meninggalkan Kabupaten Jialing, aku akan membunuhmu, segera. Setelah berbicara, tubuh Thunder Eagle King berkedip dan menghilang. Kekuatan penindas pada Chen Ping dan Yi He juga menghilang dalam sekejap. Tuan Yan, terima kasih atas bantuanmu. Melihat ini, Chen Ping bergegas maju. Terima kasih. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, aku hanya memenuhi tugasku. Setelah Tuan Yan selesai berbicara, sosoknya menghilang. Melihat keduanya pergi, Chen Ping tidak bisa tenang untuk waktu yang lama, dia tidak tahu kapan dia bisa berdiri di puncak dan berhenti takut pada siapapun. Yi He sepertinya melihat apa yang dipikirkan Chen Ping, jadi dia berkata, Tuan Chen, sangat jarang bagi Anda untuk mencapai tingkat ini pada usia yang begitu muda. Perjalanan berkultivasi yang abadi membutuhkan kemajuan bertahap, jadi Anda tidak harus khawatir. Chen Ping mengangguk. Mengangguk, mereka berdua kembali ke halaman kecil. Karena kompetisi apoteker resmi dimulai keesokan harinya, beberapa orang beristirahat lebih awal, meskipun Liu Ruyan sangat ingin bercumbu dengan Chen Ping, tapi memikirkan kompetisi besok, dia hanya bisa menahannya. Keesokan paginya, beberapa orang bergegas ke asosiasi apoteker lebih awal. Saat ini, di pintu masuk asosiasi apoteker, ribuan orang mengelilinginya, sangat ramai. Mengapa ada begitu banyak orang tahun ini? Penatua ketiga tidak bisa menahan keterkejutan saat melihat situasi ini. Mungkin ada hubungannya dengan menjadi tempat pertama tahun ini dan bisa mendapatkan hadiah khusus dari Kabupaten Jialing, kata Liu Ruyan. Chen Ping terdiam saat melihat begitu banyak orang mengantri di pintu masuk asosiasi apoteker. Jika dia tahu ini, dia mungkin juga tinggal di Danyangmen Mansion kemarin, sehingga dia tidak perlu mengantri. Kapan barisan ini? Yi He tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata-kata saat dia melihat kerumunan yang berdengung. Ayo berbaris perlahan. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia mulai berbaris. Tetapi ketika Chen Ping dan yang lainnya sedang mengantri, seseorang tiba-tiba berteriak, Chen Ping, kamu tidak perlu berbaris, ikut aku. Chen Ping menoleh dan menemukan bahwa itu adalah Zuzu. Saya melihat Zuzu memimpin Meng He, berjalan ke arah mereka. Kakak Chen, kita bertemu lagi. Meng He menyapa Chen Ping setelah melihat Chen Ping. Chen Ping hanya menganggukkan kepalanya sebagai tanggapan. Setelah mengetahui Meng He adalah seorang pria, Chen Ping tidak mau berurusan dengan pria ini dari lubuk hatinya. Melihat sikap Chen Ping, Meng He tidak marah, lalu mengalihkan pandangannya ke Liu Ruyan.
Dan ada cahaya berkilau di matanya, dan dia menatap Liu Ruyan tanpa ragu. Merasakan tatapan Meng He, ekspresi Liu Ruyan berubah jelek, dan kemudian dia bergerak 2 langkah di belakang Chen Ping. Dan Chen Ping juga menemukan bahwa ada yang salah dengan cara Meng He memandang Liu Ruyan, jadi dia menatap Meng He dengan dingin, dan kemudian berkata kepada Zuzu, "Nona Zuzu, bukankah kita perlu berbaris? Tidak perlu antre." Dia mengikuti Meng He dan berjalan ke depan, dan mereka berdua masih berpegangan tangan, berbicara dan tertawa. Ketika Chen Ping melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya, jelas bahwa Zuzu bertindak untuk keuntungannya sendiri, jadi Su Xingyue memintanya untuk menjemputnya, dan membawa Meng He sebelumnya juga. Su Xingyue tidak mungkin membiarkan Zuzu menjemput Meng He, itu pasti idenya sendiri. "Ayo pergi," kata Chen Ping, memimpin Liu Ruyan dan yang lainnya untuk mengikuti di belakang Zuzu. "Chen Ping, siapa gadis ini?" Liu Ruyan bertanya. "Murid tetua Su, dari Sekte Danyang," kata Chen Ping. "Kalau begitu pria di sebelahnya adalah pacarnya, kan? Tapi pria itu benar-benar tidak terlihat seperti pria yang baik. Dia hanya menatapku dengan mata bejat, yang membuatku sangat canggung," kata Liu Ruyan. Tanda seru. Chen Ping memberitahu karakter Meng He lagi, dan ketika Liu Ruyan mendengarnya, dia tiba-tiba berkata dengan tidak percaya, "Gadis ini terlalu bodoh, dia menyukai pria seperti ini, dan dia pasti akan tertipu dan menangis." Saat berbicara, Zuzu telah membawa mereka ke pintu samping asosiasi apoteker, di mana ada juga penjaga, tetapi tidak ada yang mengantri. Zuzu menunjukkan token gerbang danyangnya, dan langsung masuk. Yang melihat pemandangan ini Chen Ping, "Saya harus menghela nafas, dunia surgawi dan manusia tidak berbeda dengan dunia sekuler. Itu benar-benar ada hubungannya dengan melewati pintu belakang, yang jauh lebih nyaman." Setelah memasuki asosiasi apoteker, Zuzu melepaskan Meng He, mungkin karena dia takut Su Xingyue akan melihatnya. "Kakak Meng, pergi ke aula sendirian, aku yakin kamu pasti akan memenangkan tempat pertama kali ini." Zuzu mencium wajah Meng He di depan umum. Meng He mengangguk, lalu pergi. Setelah menunggu Meng He pergi, kali ini Zuzu membawa Chen Ping dan yang lainnya ke aula. Setelah memasuki aula, Chen Ping melihat sudah banyak apoteker yang menunggu di aula. Orang-orang dari gerbang Danyang sedang duduk di kursi di tengah. Tuan Chen ada di sini." Zuzu melangkah maju dan berkata kepada Su Xingyue, "Tuan Chen, cepat datang ke sini dan duduk di sebelah kami." Su Xingyue melambai ke arah Chen Ping dan meminta Chen Ping untuk duduk di sampingnya. Chen Ping berjalan bersama Liu Ruyan dan yang lainnya, lalu duduk. Penatua ketiga menyapa beberapa apoteker, dan ini semua adalah apoteker dari berbagai sekte, yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Chen Ping juga mengobrol dengan Su Xingyue, sementara Zuzu mengambil kesempatan untuk menggoda Meng He. Tetapi ketika Chen Ping sedang mengobrol dengan Su Xingyue, dia menemukan bahwa ekspresi Su Xingyue sedikit linglung, jadi dia bertanya, "Tetua Su, apakah Anda merasa tidak enak badan?" Dikendalikan oleh kultivator iblis telah menyebabkan beberapa kerusakan pada tubuh, dan itu belum sepenuhnya pulih. Kata Su Xingyue, "Penatua Su, kenapa tidak kutunjukkan padamu?" Chen Ping memperhatikan bahwa ekspresi Su Xingyue tidak normal. "Tidak, saya akan baik-baik saja. Saya seorang apoteker, tidak bisakah Anda melihatnya?" Su Xingyue melambaikan tangannya dan berkata, "Di depan begitu banyak orang, Su Xingyue takut akan terlalu memalukan bagi seorang junior untuk menemui dokter untuknya." Chen Ping juga tahu niat Su Xingyue, jadi dia tidak memaksanya. Lagi pula, Su Xingyue juga seorang apoteker kelas atas peringkat 5, jika benar-benar ada masalah dengan tubuhnya, dia harus mengetahuinya sendiri. Dan Meng He memandang Su Xingyue dan yang lainnya dengan ekspresi aneh di wajah mereka, dalam keadaan kesurupan, dan sangat bahagia di dalam. Tapi melihat Chen Ping berbicara dan tertawa, dan pemikirannya yang cepat, Meng He pasti sedikit bingung. Meng He berdiri, lalu mengedipkan mata pada Zuzu. Zuzu memanfaatkan Su Xingyue yang tidak memperhatikan, dan buru-buru mengikutinya. Chen Ping melihat Zuzu berlari dengan Meng He, tapi dia tidak menunjukkannya. "Zuzu, apakah Chen Ping itu meminum obatnya?" Meng He bertanya pada Zuzu.
Aku memakannya. Aku memasukkannya ke dalam teko saat itu. Chen Ping dan beberapa pamanku meminum tehnya. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Aku tidak mungkin salah, kata Zuzu tegas. Tanda seru. Aneh, bagaimana saya melihat orang ini, sepertinya tidak diracuni. Meng He sedikit mengernyit, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Kakak Meng, mungkinkah fisik setiap orang berbeda, jadi efek obatnya juga berbeda? Kata Zuzu, itu mungkin. Karena anak itu telah meminum obatnya, tidak perlu takut. Dalam kompetisi ini, tempat pertama pasti akan menjadi milikku. Petik 2. Sudut mulut Meng He sedikit berkedut. Kakak Meng, setelah kamu mengambil tempat pertama kali ini, kamu harus ingat apa yang kamu janjikan padaku, dan bawa aku jauh-jauh. Kata Zuzu sambil memegang tangan Meng He. Jangan khawatir, kamu adalah wanitaku sekarang. Jika aku tidak membawamu pergi, siapa lagi yang akan aku ambil? Meng He dengan lembut menyentuh wajah Zuzu, yang membuat Zuzu sangat bahagia. Setelah sekitar 1 jam, beberapa lonceng merdu berbunyi, dan semua orang di aula bangun. Tuan Chen, kompetisi akan segera dimulai, ayo pindah ke Alchemy Plaza. Kata Su Xingyue kepada Chen Ping. Tetua Su, tolong. Chen Ping dengan sopan memberi isyarat tolong. Sekelompok orang keluar dari aula, lalu berjalan ke alun-alun pemurnian obat. Saat ini, area sekitar alun-alun besar sudah penuh dengan orang, semuanya datang untuk menyaksikan kemeriahan. Tuan Chen, para pemain sedang menunggu di ruang tunggu, jadi saya tidak akan menemani Anda. Su Xingyue dan yang lainnya, sebagai wasit, harus berada di atas panggung, sementara Chen Ping dan yang lainnya harus menunggu di antara penonton. Penatua Su, tolong, kata Chen Ping dengan sedikit senyum. Su Xingyue dan yang lainnya berjalan ke atas panggung, lalu duduk di kursi wasit, sementara Zuzu berdiri di belakang Su Xingyue. Dan di tengah kursi wasit masih ada kekosongan yang menandakan masih ada wasit yang belum datang. Tuan Chen, posisi tengah dicadangkan untuk wasit Kabupaten Jialing. Apoteker ini akan mengadakan kompetisi besar. Agar adil, Kabupaten Jialing juga akan menunjuk wasit untuk mencegah siapapun berbuat curang. Dari Kabupaten Jialing. Ayo, kompetisi harus dimulai. Kamu harus bersiap-siap dulu. Penatua ketiga berkata kepada Chen Ping. Chen Ping mengangguk sambil tersenyum. Segera, seorang lelaki tua jatuh dari langit dan perlahan mendarat di kursi wasit yang tersisa. Chen Ping melihat Su Xingyue dan yang lainnya menyapa lelaki tua itu, lalu kompetisi resmi dimulai. Segera setelah itu, banyak penjaga dari Kabupaten Jialing menempatkan tungku alkimia di atas panggung, dan meletakkan bahan obat di depan tungku alkimia. Apakah itu tungku alkimia atau bahan obat, semuanya sama, dan ini demi keadilan. Kompetisi ini adalah kekuatan masing-masing apoteker. Saya akan mengumumkan sekarang bahwa kompetisi akan dimulai, dan semua kontestan akan duduk. Tungku alkimia dan bahan obat kalian masing-masing persis sama. Kompetisi pertama ini didasarkan pada kecepatan. Siapapun yang pertama kali dapat memurnikan eliksir berkualitas tinggi kelas 3 akan dianggap sebagai pemenangnya. Kompetisi pertama untuk kompetisi, hanya ada 20 apoteker yang tersisa, jadi kamu harus keluar semua. Wasit tua dari Kabupaten Jialing bangkit dan berkata dengan keras.